rumah dinas bupati kuberikan kepada Allah, bukan punya aku. Aku kasih rumah dinas bupati. Karena adanya orang yang bernazar begitu, Bapak Ibu, aneh-aneh. Ada 2 orang Batak katanya pemabuk. Mereka di Danau Toba. Untuk mereka mabuk, gak bisa, gak ada di desanya. Mereka harus nyebrang. Ketika mereka udah mabuk, malam itu pulang naik perahu, tiba-tiba Danau Toba ini ombaknya keras. Keras banget. Yang satu ini rupanya sering ke gereja. Maka dia langsung berdoa, Tuhan selamatkan kami Tuhan. Makin keras, makin keras. Dia ingat mungkin perlu bernazar. Tuhan, kalau selamat aku Tuhan, aku janji, aku tidak akan mabuk lagi. Aku tidak akan main judi lagi. Mati keras. Tuhan, aku janji. Rumahku Tuhan, rumahku yang paling ujung itu Tuhan, rumah yang satu lagi akan kuberikan kepadamu, kecuali langsung ombaknya tenang. Sampai di seberang, turun, temannya bilang, ingat, kau udah janji, kau tidak mabuk lagi, kau gak main judi lagi, rumah yang paling ujung itu kau akan kasih sama Tuhan. Dia bilang, ecek-eceknya itu. Yang penting kita sudah selamat dulu lah. Mereka jalan, tiba-tiba kedengaran suara, kebakaran, kebakaran. Mereka lari, ada apa? Rumah yang tadi dia janjikan itu terbakar. Langsung dia berlutut, dia bilang, Tuhan, kenapa masalah air dibawa ke darat Tuhan? Sekali lagi, kalau bernazar tepati, amin Bapak Ibu Saudara. Itu penting sekali. Banyak kali orang berjanji tidak ditepatinya Bapak Ibu. Makanya ada lagu, kau yang berjanji, kau yang mengingatkan, kau yang memulai, ini lengkap semua sama dia Bapak Ibu. Kesimpulannya kira-kira begini. Berdoa tanpa menangis, tanpa bernazar, hasilnya sama. Sekali lagi, ini kan gak punya anak sama sekali. Bertahun-tahun sampai suaminya punya istri lagi. Tapi suatu hari dia berdoa dengan kesungguhan hati, menangis tanpa bernazar, hasilnya keajaiban. Rindu melihat keajaiban? Berdoa tanpa air mata, tanpa bernazar. Sekali lagi, yang mau melihat keajaiban, taruh tangan-tangannya, ucapkan sama-sama. Berdoa tanpa menangis, tanpa bernazar, hasilnya keajaiban. Salam di sebelahnya. Kau dengar yang aku bilang barusan? Mama Ibu Saudara, lihat, puji Tuhan. Ini pun nggak bisa diputar ya Bapak Ibu, ya sayang banget ya. Ini nanti harus saya kasih dengan file videonya. Ini pembaptisan untuk manusia tertinggi di dunia. Buat orang Chinese Bapak Ibu. Sayangnya videonya nggak bisa pasti diputar karena file orinya itu ada di laptop saya Bapak Ibu. Saya lupa lagi tadi kasih papannya di sana. Next time, mudah-mudahan kan jadi diundang lagi Bapak Ibu kemarin. Dan begitu kira-kira. Ulangi sekali lagi Bapak Ibu, ini penting sekali. Yang ketiga, bagaimana cara berdoa anak? Yang pertama tadi apa? Berdoa dengan menangis. Yang kedua, berdoa dengan bernazar. Dan yang ketiga, berdoa dengan ketekunan. Yuk baca sama-sama yuk. Ayat 19, 1 Samuel 1, 1, 2, 3. Keesokan hari, bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Terus pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkanah bersetubuh dengan istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Tadi doanya apa? Ingatlah aku Tuhan. Dan ketika dia sedang bersetubuh dengan istrinya, ini kata kita, Tuhan ingat kepadanya. Hana tidak hanya sekali berdoa, namun keesokan harinya ia bertekun lagi berdoa. Bahkan hingga Samuel lahir, berdoa itu lifestyle. Baik, berdoa dengan menangis, berdoa dengan bernazar, berdoa dengan bertekun. Itulah teladan dari Hana untuk kita. Yang terakhir, langkah nyata mengubah yang pahit jadi yang manis. Yang pertama, inilah masih di sini udah nggak ingat lagi kan Bapak Ibu Saudara. Takutku cuma aku terus dipelototin. Yang pertama, melangkah ke rumah Tuhan. Yang kedua, mencurahkan isi hati di hadapan Tuhan dengan berdoa. Berdoanya ada 3, berdoa dengan menangis, berdoa dengan bernazar, berdoa dengan ketekunan. Yang terakhir, langkah nyata mengubah yang pahit menjadi yang manis. Hana mengubah sikapnya. Kita baca sama-sama. Inilah cara dia mengubah sikap. Jawab Eli kepada Hana, pergilah dengan selamat. Ini setelah dia berdoa, Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Ayat 18. Sesudah itu berkatalah Hana, biarlah
hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Yang kuning sama-sama. Lalu keluar perempuan itu. Ia mau makan. Sebelumnya gimana? Gak mau makan. Yang kita baca tadi, kan begitu. Mukanya muram tertekan. Apa yang dia lakukan setelah berdoa? Oh, tidak lagi muram. Apa artinya? Sikap berubah. Keesokan harinya, bangunlah mereka pagi-pagi lalu sujud menyembah Tuhan. Kemudian pulang, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya dari Tuhan. Sekali lagi, sikap berubah. Hasilnya adalah Samuel lahir. Sikap hati Hana berubah dalam menyikapi masalah hidupnya. Dan itu adalah pintu awal dari perubahan. Dari yang manis kepada yang pahit. Sikap hati harus berubah. Saya berharap setelah ibadah dan sesudah ibadah harus beda. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai sama lah. Karena banyak orang sama dia sebelum ke gereja, sesudah ke gereja. Sebelum ke gereja bohong, sesudah ke gereja bohong juga. Sebelum ke gereja Bapak Ibu suka kirim hoax, setelah ke gereja hoax juga. Repot itu Bapak Ibu ya. Saya paling gak nyaman melihat orang yang kadang-kadang kalau baca profil Facebooknya itu udah jadi berkah. Profilnya itu baru-baru ini seorang teman pendeta profilnya sampai aku telepon dia. Apanya profilmu ini? Masa kau tulis begini? Dia bilang, kiranya cepatlah kau dicabut Tuhan Pak Gem. Katanya Bapak Ibu Saudara. Mungkin stres sekali dengan gembala sidangnya. Itulah yang dia tulis di Facebook. Dan anak Tuhan seharusnya mempergunakan Facebook dengan baik. Yang tidak perlu kau tulis, gak usah kau tulis. Apa yang gak kau tulis? Galau. Orang akan nanya, kenapa kau? Kenapa kau? Gak jadi berkah. Masa galau seluruh dunia harus tahu? Betul Bapak Ibu? Seorang mama-mama tulis, ku coba bertahan. Jadi pertanyaan semua orang Bapak Ibu. Apa nggak tulis yang baik-baik? Masih banyak yang bisa ditulis dan jadi berkat. Pahit menjadi manis itu dimulai juga dengan perubahan sikap kita menyikapi segala sesuatu. Amin Bapak Ibu. Masalahnya sama, bedanya apa? Cara menyikapinya. Billy Graham yang sudah meninggal mengatakan statement seperti ini. Bapak Ibu, 80% yang kita takutkan tidak pernah terjadi. Saya ulangi lagi. Ini kata-kata Billy Graham. 80% yang kita takutkan tidak pernah terjadi. Tapi kita udah ketakutan duluan. Gak pernah terjadi pun Bapak Ibu. Gak pernah terjadi. Sekali lagi, hadapi saja semua dengan baik. Hana mengubah sikapnya. Dan itu awal yang baik. Ubah seluruh sikap hidup yang negatif menjadi sikap hidup yang positif. Katakan amin Bapak Ibu. Ubah seluruh sikap hidup yang kanak-kanak menjadi sikap hidup yang dewasa. Bayangin, pakai jas, tapi wajahnya anak. Bajunya sih dewasa, wajahnya ya. Ada yang berkata begini, menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Setuju Bu? Adanya mama-mama sudah punya cucu tapi anak-anak. Ada? Ada. Anak saya masih kecil Bapak Ibu, umur 3 tahun, namanya Gracia. Gracia ini Bapak Ibu kalau nggak saya kasih, Bapak Ibu minta, Pak, mandi panas Pak, mandi panas. Saya bilang, nanti nggak mau mandi panas. Iya, nak suka nggak mau. Ditarik-tariknya, ya karena anak-anak saya bilang, ya udah, ayo. Bisa bayangkan kalau mama seperti itu. Mandi panas kita saya, nggak mau. Bisa dipulangkan sama mertua ini kan begitu. Mengapa? Yang nggak wajar lagi. Saya khawatir banyak anak Tuhan sudah dewasa dalam Tuhan, tapi kekanak-kanakan terus. Karena berubah, kanak-kanak terus. Betul, itu salah satu sifat kanak-kanak itu Bapak Ibu, gampang cengeng. Bahasa Jermannya di Tanah Batak, merdadi. Merajuk. Jadi kalau ada jemaat kita yang suka merajuk, mari kita sepakat. Anak-anaknya, kadang-kadang memang itu lagi kakek-kakek masih merajuk lagi, itu lebih parah lagi. Ada jemaat yang bilang, sebelum Bapak Gembala datang ke rumah, akan kupijat lagi gereja ini. Anak dia Bapak Ibu, anak-anak. Dan benar Bapak Ibu, kita ini mempelai wanita Tuhan, betul? Yesus mempelai pria sorga. Dan ucapkan dengan keras, Yesus tidak pernah kawin sama anak-anak. 1, 2, 3 saudara. Jadi kamu harus dewasa, itu maksud. Ya, kedewasaan seseorang
dapat dilihat pada saat dia sedang menghadapi masalah. Orang yang dewasa berusaha mencari solusi sebaik-baiknya dengan pikiran yang tenang, tanpa menampilkan sikap amarah dan menunjuk orang lain sebagai penyebab masalah. Kalau baru salahkan dia, kanak-kanak banget itu. Ubah sikapmu, sikap kekanak-kanakan, sikap yang negatif, dan perubahan sikap itu awal dari perpindahan dari yang pahit kepada yang manis. Sikapi dengan kepahitan. Masalah dulu ini nggak kelihatan. Kalau disikapi, jangan pernah sikapi dengan kepahitan, melainkan sikapi dengan keyakinan bahwa Tuhan ada dan akan mengubah keadaanmu menjadi keadaan yang jauh lebih baik. Kita ulangi sama-sama. Apa yang kita pelajari dari Hana hari ini, Bapak Ibu? Romiter tuminta. Yang pertama, melangkahlah ke rumah Tuhan. Yang kedua, curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan. Yang ketiga, ubah sikap. Ketika kau ubah itu, lihat sesuatu yang teramat indah Tuhan kerjakan kepadamu. Ketika pacar memutuskan, itu biasa. Bang Dani boleh pergi karena Bang Dono sudah menunggu. Tuhan penting sekali, amin. Masa kita menangisi dunia hanya karena dia sendiri, Bapak Ibu ya? Tuhan sediakan yang terbaik. 2 minggu yang lalu, seorang stafku Bapak Ibu yang sudah 10 tahun bersama denganku menikah. Dia pergi meninggalkan kami karena dia jadi ibu pendeta di Pontianak. Suaminya orang Pontianak. Umurnya sudah 41 tahun ketika dia menikah. Dia tinggal dengan saya dari umur 31 tahun. Tinggal dengan saya 10 tahun Bapak Ibu melayani Tuhan dengan saya. Ketika umurnya 33, 34 saya bilang, namanya berliana, sudah naber menikah. Kan namanya Ali duda kaya yang dekati dia. Dia bilang, enggak, aku harus menikah dengan seorang pendeta dan perjaka. Ketika umurnya 37 saya bilang, Ber, itu ada duda. Dia bilang, enggak, tidak, pokoknya perjaka. Saya bilang, aduh Ber, turunkan sedikit kenapa? Umur 37 mengharapkan perjaka dapat di mana kau Ber? Enggak, iman. Kami diam saja. Di tahun yang lalu dia bertemu lewat Facebook dengan laki-laki. Ini yang menghubungkan orang Dayak yang satu ini. Mereka komunikasi, cocok, dan 2 minggu yang lalu dia menikah di gereja kita di Tarik. Gembala sidang, perjaka lagi, dan saya bilang, inilah iman. Dengan bangganya dia bersaksi, dia bilang, hari ini imanku mengalahkan iman Bapak Gembala. Dan saya hanya bisa tertunduk malu. Mengapa? Oh jelas Pak. Sekali lagi, sandal aja punya pasangan, apalagi kamu. Sandal aja kan kalau ada yang tangan pasti ada ya. Sabar. Jadi tinggal berdoa, Tuhan, teman-temanku semua sudah main ganda campuran. Aku main tunggal terus. Ingin juga ganda campuran. Percaya, indah pada kata-kata ini sangat menghibur karena kadang-kadang juga jadi pahit di hati. Masalahnya kapan? Selalu bersembunyi di balik indah pada waktu. Yuk kita sepakat sama-sama sekali lagi. Rumah Tuhan, tempat terbaik yang harus selalu kita jumpai. Karena di sana kepahitan hati kita diselesaikan. Tapi yang kedua, ngapain di rumah Tuhan? Curahkan isi hatimu. Berdoa di hadapan Tuhan. Berdoa dengan menangis, berdoa dengan bernazar, berdoa dengan bertekun. Tapi yang terakhir, yuk ubah attitude. Ubah sikapmu setelah berdoa dan lihat sesuatu yang baru. Percaya. Saya tutup dengan sebuah cerita. Pemain musik silakan maju ke depan. Ada seorang ibu di Surabaya yang stres. Mengapa dia stres? Karena dia melihat di gereja rata-rata istri ikut dengan suaminya. Hanya dia yang suaminya gak ikut. Dia begitu lemah karena itu. Suatu hari Bapak Gembalanya bertanya, Ibu kok sedih kali? Ya Pak, udah 2 tahun aku jadi jemaat di sini Pak. Suamiku gak pernah mau ke gereja. Suamimu Kristen? Iya Pak. Udah pernah ibu doa Pak? Sudah Pak. Udah pernah puasa? Sudah Pak. Udah pernah doa semalam? Sampai suntuk Pak. Bukan hanya semalaman, sampai suntuk Pak. Itu ya. Tiba-tiba Pak Pendeta bilang, boleh tahu pekerjaan suamimu? Suamiku Pak, direktur perusahaan ini Pak. Nanti saya kesana. Hari Senin, Bapak Pendeta ini pergi ke kantor suaminya. Dia tungguin
Ketika dia datang, dia lihat seorang laki-laki pakai jas rapi, langsung nunduk sama dia. Selamat pagi Pak, ada yang perlu? Sudah bicara sama sekretaris saya? Sudah Pak, sebentar ya Pak. Dia pikir palingan itu bapak itu. Sekretarisnya datang, silakan masuk Pak. Yang tadinya bapak yang bapak cari. Oh ya, datang. Selamat pagi Pak, duduk bagus. Pertanyaan yang pertama, dari pengusaha ini, ada yang bisa saya bantu Pak? Pak Pendeta itu baik kalinya, lembut kali. Saya pendeta Pak. Langsung dia bilang, kehormatan besar Pak, kantorku dikunjungi pendeta. Makin bingung Pak Pendeta kan begitu. Saya pendeta istrinya Bapak. Aduh Pak, puji Tuhan. Kata puji Tuhan, makasih Pak, makasih. Pak Pendeta nanya, Bapak anti dengan Tuhan? Enggak Pak, enggak. Bapak anti dengan gereja? Enggak Pak, istriku mana pernah larang ke gereja. Mengapa Bapak tidak pernah ke gereja? Dia bilang, aku takut ke gereja Pak. Loh, kenapa takut? Karena sejak istriku ke gereja Pak, cerewet kali Pak. Takut aku Pak, jadi mau cerewet aku seperti dia Pak. Tak pernah berhenti. Ada suami bilang, istriku itu kalau cerewet, aduh begini terus. Dia bilang, gak apa-apa, kalau mulut istri kita masih begini-begini, itu puji Tuhan. Yang repot kalau dia begini gak balik, baru kita stres. Kan begitu Bapak Ibu ya. Tempat dia cerewet begini gak pulang-pulang mulutnya, itu baru berbahaya. Kalau masih begini-begini, itu masih puji Tuhan Bapak Ibu. Pak Pendeta langsung pulang. Dia jumpai ibu itu. Ibu, sekarang saya tahu mengapa suamimu tidak ke gereja. Apa itu? Kamu yang harus berubah. Jangan lagi pernah berdoa, Tuhan ubah suamiku, Tuhan ubah suamiku biar ke gereja. Sekarang doamu ganti. Apa doaku Pak Pendeta? Ubah aku. Bahkan coba pegang mulutmu. Ubah. Jujur, lihat saya Bapak Ibu, saya bicara kita dulu. Saya bertemu dengan banyak orang yang berdoa berpuasa untuk masalah hidupnya. Banyak orang berdoa Bapak Ibu karena anaknya mau kuliah gak ada uang. Banyak orang yang berdoa untuk jualannya puasa. Tapi jujur, saya jarang bertemu dengan orang yang berdoa dan berpuasa untuk sifat jeleknya. Kita hanya berdoa untuk masalah. Berpuasalah untuk semua sifat jelek yang tahu-tahu akan merusak Tuhan kepada orang lain. Dan ibu itu mulai, Tuhan, jadi roh Tuhan. Ubah. Tahu yang terjadi? Dia mulai berubah sikap dengan doa ini. Biasanya hari Minggu dia sudah marah-marah gini. Minggu pagi itu suaminya paling suka mancing. Biasanya mancing, akhirnya mancing keributan. Dan begitu kira-kira. Ini enggak. Dia bangun, langsung dia sapa suaminya. Pak, bangun. Kenapa? Aku mau ke gereja. Ini bontot, ini pancing. Suaminya melotot. Maksudnya, iya, aku ke gereja dulu ya. Dia pergi. 1 bulan, 2 bulan seperti itu. Setelah bulan yang kedua, suatu hari ketika dia sudah pulang dari gereja, suaminya juga pulang cepat. Entah mungkin saking buru-burunya ngapain, dia dorong pintu Bapak Ibu dan kena pas bunga. Mereka beli pas bunga itu dari Tiongkok, 50 juta. Pas bunga itu pecah. Istrinya lagi berdiri di situ pecah. Langsung suaminya tutup kedua telinganya dan tutup matanya, karena dia akan segera mendengar pidato dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Kan begitu kira-kira. Tapi dia nggak mendengar ada pidato. Pelan-pelan dia buka matanya, dia lihat istrinya tersenyum. Dia buka telinganya lalu dia bilang, apa kok buru-buru? Gak apa-apa. Nanti kita ganti. Nanti kita beli lagi. Suaminya nggak habis pikir. Hari Minggu, suaminya bangun lebih dulu lalu bangunkan istrinya. Bang, kenapa? Boleh siapkan bajuku. Loh, Papa nggak mancing? Enggak. Oh ya, aku siapkan. Papa pergi, ada urusan. Ya, disiapkannya, lalu pergi. Dia pergi duluan. Tapi ketika dia baru 200 meter, dia lihat suaminya juga ikut dengan mobilnya dari belakang. Ketika dia suaminya terus ikut. Ketika dia masuk ke parkir gereja, suaminya ikut juga ke parkir gereja. Dan dia tanya, Papa ke gereja? Dia bilang, sekarang aku sadar, perubahanmu telah mengubah. Saya tidak pernah bertemu dengan seorang suami yang bertobat dikotbahi istrinya. Saya tidak pernah melihat suami yang bertobat karena diomelin istrinya. Tapi terlalu banyak orang bertobat ketika melihat istrinya diam.